Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Ode Siti Mulyani pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 bab 3 mengenai menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, baik, pada pertemuan kita kali ini pokok bahasan kita meliputi menghindari hidup berfoya-foya, menghindari sifat ria dan sum'ah, menghindari sifat takabur, dan menghindari sifat hasad. Baik, di sini Ibu akan bahas apa itu hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Pada saat uang dan hartanya melimpah, ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, biasa disebut dengan israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 67, walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qauma, yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 67. Adapun contoh perilaku israf dan tabzir dalam hal makanan, seseorang mengambil makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Dalam hal berbicara, contohnya, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Dan contoh dalam berpenampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga, berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Dampak negatif israf dan tabzir: terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk-numpuk harta hingga melupakan hidup di akhirat. Selanjutnya menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan secara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. Sifat ini akan memicu konflik di tengah masyarakat. Selanjutnya dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Dampak negatif selanjutnya berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta membuat mereka bersifat kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama. Selanjutnya, cara menghindari hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Lebih dari itu, akan mempererat hubungan antara sesama masyarakat. Ketiga, bergaya hidup sederhana.
Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram. Ia akan merasa bahagia apabila melihat orang lain hidup berkecukupan. Keempat, selalu bersyukur. Menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuahkan ketenangan batin. Seseorang yang bersyukur akan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, bertindak selektif dan terencana. Merencanakan kehidupan di masa datang akan membuat seseorang lebih selektif dalam memutuskan penggunaan hartanya. Selanjutnya, bersikap rendah hati. Harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipergunakan di jalannya. Sesungguhnya, kehidupan dunia merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan akhirat. Pembahasan selanjutnya mengenai sifat riya dan sum'ah. Perlu anak-anak ketahui, secara bahasa riya berarti memperlihatkan, dan secara istilah sifat riya berarti melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, memperdengarkan atau memberitahukan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sifat riya terbagi atas dua bagian. Yang pertama, riya niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk riya niat. Nah, yang kedua, riya perbuatan. Salah satu contohnya, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Adapun ciri-ciri seseorang memiliki sifat riya dan sum'ah: 1. Selalu menyebut dan mengungkit amal baik. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Selanjutnya, dampak negatif dari sifat riya dan sum'ah. 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi pada orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Selanjutnya, cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana. Pembahasan selanjutnya tentang takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 40. Innallazina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammi hiyat wa kazalika najzil mujrimin.
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 40. Selanjutnya, dampak negatif sifat takabur. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Dan cara menghindari sifat takabur: 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati atau tawadu. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Selanjutnya kita membahas tentang sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang berbunyi, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 32. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang lain tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita maka ia merasa bahagia. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut, ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dampak negatif dari sifat hasad. 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi susah. Setiap kali melihat orang lain mendapat nikmat, maka hatinya menjadi susah. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hasad selalu sibuk memperhatikan dan memikirkan nikmat yang dimiliki orang lain sehingga ia tidak pernah berdoa kepada Allah. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Merendahkan martabat orang lain. Apabila seseorang hasad kepada orang lain, maka ia akan selalu mengawasi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang di sekitarnya. Ini dilakukan agar ia dapat menjauhkan semua orang-orang dari orang yang ia benci tersebut. Caranya dengan merendahkan martabatnya, menceritakan keburukannya, dan meremehkan kebaikannya. Selanjutnya, cara menghindari sifat hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Iya, baik, sampai situlah tadi pembahasan kita mengenai tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari.
Akhir kalam ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.